اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب توبة نصوحا إليك فحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Itu doaku selain daripada dilakukan pada waktu sholat subuh juga pada witir. Kita ibadah al-Quran murid-murid berkualiah masyarakat dia ma'asuriya dan al-Asad mengikuti amaliyah mursyid sebagai penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan pertama ini sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salaman. Umum melaksanakan sholat tarawih juga sama ini umum sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salaman. Tetapi yang khusus bagi kita sebagai murid-murid Muhammadiyah Asy-Syar'iyyah Ma'asuriya al-Asad yang ikut amaliyah mursyid setelah selesai melaksanakan sholat tarawih sebanyak 10 kali salaman 20 rakaat tidak langsung melaksanakan sholat witir. Langsung doa amirin setelah selesai 20 rakaat dengan 10 kali salaman itu. Setelah doa amirin kemudian niat puasa. Alaitu shomalahi atau alaitu shomalahi sampai akhir. Setelah itu kemudian kita meneruskan khatamah, zikir khatamah. Setelah zikir khatamah kemudian selesai. Nah, sholat witirnya kapan? Sholat witirnya dilakukan sebelum sahur. Sholat witir dilakukan sebelum sahur. Sholat witir itu sholat penutup, sholat pungkasan dalam qiyamul lail setiap malam.
bukan saja bulan Ramadan melaksanakan sholat witir itu, tetapi adalah setiap malam. Selain daripada bulan Ramadan 1 juga melaksanakan sholat witir itu. Bahkan sebelum sholat witir itu kita lakukan mandi taubat. Setelah mandi taubat kemudian berikut wudhunya itu dan siap-siap berpakaian, sholat sunnah syukur wudhu 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah syukur wudhu 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid itu bukan berarti harus di dalam masjid, di mana saja, di rumah, di mana. Itu sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat sunnah taubat 2 rakaat. Itu biasa tiap malam, seperti tiap habis maghrib, seperti itu. Sholat sunnah taubat 2 rakaat. Setelah sholat sunnah taubat 2 rakaat, kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat juga. Sholat sunnah hajat. Setelah selesai sholat sunnah hajat, dengan amaliyah setelahnya yaitu menghadap ke arah Baghdad. Ada bacaan-bacaan khusus istighosah kepada Habib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah selesai sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajudnya itu sebanyak 6 rakaat dengan 3 kali salam. Itu amaliyah guru mursyid itu kita ikuti, itu namanya kita murid ittiba, mengikuti apa yang diamalkan oleh pemesan taros sebagai guru mursyid. Yang atas itu juga telah diterima atau telah menerima dari guru mursyidnya, yaitu Abah Amor. Dan Abah Amor telah menerima dari guru mursyidnya, yaitu Abah Sepuh Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad. Abah Sepuh telah menerimanya dari guru mursyidnya, yaitu Abah Tolha Syekh Tolha dari Sabu Cirebon. Syekh Tolha dari Sabu Cirebon itu pernah saya dengar ketika haul di Sabu Cirebon bahwa beliau ini adalah turunan yang ke-11 dari ayah Syekh Syarif Hidayatullah, turunan yang ke-11 dari Syekh Tolha dari Sabu Cirebon. Kuburannya, makbarnya pernah kita ziarah di komplek makbar Gunung Jati, di Gunung Jati. Kalau kuburan Syekh Syarif Hidayatullah berada di komplek pemakaman Gunung Sempur. Kalau Gunung Sempur itu kalau dari sini sebelah kanan, ya kuburannya karena Syekh Syarif Hidayatullah itu di Gunung Sempur. Nah, kalau dari sini sebelah kiri, dari arah Karangapel, arah Cirebon, sebelah kiri itu Gunung Jati. Syahdatul Kahfi itu ada di Gunung Jati. Kalau ada Syekh Hidayatullah itu di Gunung Sempur. Jadi berseberangan aja, sebelah kiri jalan dari Karangapel, dari Indramayu itu Gunung Jati, itu komplek pemakaman
Yang sebelah kanan ini pada pemakaman Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah itu sudah gunung Sepuh, gunung Jati. Cuma kadang kita kenalnya itu gunung Jatinya aja. Gimana tuh Makbaro Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah di gunung Jati, padahal sesungguhnya persisnya adalah di gunung Sepuh. Kalau Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, kalau Al-Fatihah itu mursyid yang ke berapa? Ke-38 Abah Aos, mursyid yang ke-37 Abah Anom, mursyid yang ke-36 Abah Sepuh Syekh Abdul Mubarak, mursyid yang ke-35 itu Syekh Torham bin Barabuddin, mursyid yang ke-34 itu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Inilah Qadriyah Nasyabandiyah di Indonesia ini yang menyebarkan pertama kali adalah Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambasi dari Borneo, Kalimantan, yang mungkin di Makkah sana. Punya murid tinggal di Indonesia itu tahun 19 tahun 1900 Masehi. Punya murid di Indonesia 3. Yang pertama di Banten namanya Syekh Abdul Karim, murid Syekh Abdul Ibnu Abdul Qasim. Yang kedua Syekh Al-Hadi Kalisah Cirebon di Cirebon. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Hasbullah di Madura. Jadi 3 murid Syekh Ahmad Khatib Sambas ini menyebarkan agama di Indonesia dengan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi meluas kemana-mana, menyebarkan, termasuk masyayikh NU itu mengambil Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dari 3 orang ini, yang asal usulnya adalah dari Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambasi. Seperti itu. Jadi kembali lagi kita sebagai murid-murid Qadriyah Naksabandiyah Mahasiswa Sirnasa itu melaksanakan sholat witirnya itu tidak setelah tarawih, tapi nanti jam 3 itu bangun ke air, mandi, berwudu, kemudian melaksanakan sholat sunat syukur wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih, kemudian ditutup dengan witir, sholat sunat witir 3 rakaat. Di dalam witir itu ada bacaan doa kunut. Selesai doa witir, selesai sholat witir, kemudian zikir jahri. Yang bisanya berapa kali? Setelah selesai zikir jahri, kemudian ada doa khusus sampai pada waktu subuh. Apa yang doa khusus ini? Biasa dilestarikan, diamalkan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Wahidul Ruhus Syahidul Hasibul Fa'alul Khalaqul Khaliqul Barikul Musawwir. Cara itu ada 9 ya. Al-Wahidul, Ar-Rabbu, Al-Syahidul, Al-Hasib, Al-Syahidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Khalaqu, Al-Khaliqu, Al-Bariku, Al-Musawwir. Itu baca zikir seperti itu.
Al-Muhit Al-Rabb Al-Syahid Al-Aziz Al-Fa'al Al-Khalaq Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Muhit Al-Rabb Al-Syahid Al-Aziz Al-Fa'al Al-Khalaq Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Bisa sahur lah, sahur. Sahur itu 30 menit ya cukup. Prakteknya kalau kita bangun jam 3 kemudian langsung ke air itu masih sempat melaksanakan sholat-sholat yang seperti tadi. Itu selesai sekitar jam 4 kurang 30 menit atau setengah 4 selesai sampai sholat witir itu. Ditambah sedikit lagi zikir jahri sebentar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir jahri. Zikir jahri sebentar, kemudian ditambah dengan al-muhit ar-rabb al-syahid al-aziz al-fa'al al-khalaq al-khaliq al-bari al-musawwir. Al-Muhit Ar-Rabb Al-Syahid Al-Aziz Al-Fa'al Al-Khalaq Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Al-Muhit Ar-Rabb Al-Syahid Al-Aziz Al-Fa'al Al-Khalaq Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Kita lakukan. Semua yang kita lakukan ini adalah ittiba'an bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak langkah sunnah tradisi kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan, dilestarikan, diamankan, diamalkan oleh kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada al-imam al-a'immah al-mujtahidin, sampai kepada tokoh tasawuf yang terkenal Sultanul Auliya di zaman ini, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, sampai kepada Syekh Baharuddin Al-Naqsyabandi, sampai kepada kita yang kita ini menerimanya dari Syekh Mursyid Hajar Syekh Muhammad Abdul Syekh Masrur Abah Aws. Yang Abah Aws itu naik lagi diterima dari gurunya, diterima dari gurunya, diterima dari gurunya, diterima dari gurunya, ikut kepada gurunya, yang ikut kepada gurunya, yang ikut kepada, sampai ikut kepada baginda Nabi Muhammad